Tanggal 21 Maret, hari ke-81. Refleksi dan penyembahan. Kekuatan sejati. Karakter yang baik adalah seperti sup yang baik, yang berasal dari buatan dapur sendiri. Refleksi. Samuel muda menunjukkan bahwa Anda tidak perlu menjadi tua, tetapi hanya memerlukan perhatian untuk mendengar dan mematuhi suara Tuhan. Meskipun diarahkan oleh Tuhan dalam banyak hal, Samuel tetap mengabaikan disiplin yang tepat bagi putra-putranya, sehingga menghasilkan permintaan nasional bangsa Israel untuk mendapatkan seorang raja, terlepas dari ramalan yang mengerikan tentang apa yang akan dilakukan oleh seorang raja. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Saul, pria bertubuh besar namun berkarakter spiritual yang kerdil. Keberhasilan awal Saul segera memberi jalan kepadanya untuk menjadi tidak taat, sehingga mengakibatkan keputusan Allah untuk menolak dan mengurapi pengganti Saul. Daud, anak gembala muda yang dipilih dari padang rumput, akan segera menyanyi dan mengayunkan jalannya ke dalam hati orang-orang sebangsanya. Namun jalan menuju istana akan penuh dengan bahaya, keputusasaan, dan intrik mematikan ketika Daud menghindar untuk menyelamatkan diri dari Raja Saul yang gila. Adorasi. Pertanyaan, siapa yang punya kekuatan lebih, Samuel atau Samson? Jawab, itu semua tergantung pada definisi Anda mengenai kekuatan. Jika dengan kekuatan berarti kemampuan fisik merobohkan rumah, maka Samuel tidak dapat dibandingkan dengan Samson. Samson dapat mengalahkan Samuel kecil setiap saat. Tetapi jika dengan kekuatan yang Anda maksud adalah karakter moral batin, kemampuan untuk melakukan apa yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat kesalehan, pengendalian diri, dan integritas etis, maka Samuel kecil akan mengalahkan Samson. Samson menghabiskan seluruh hidupnya untuk melihat seberapa nyarisnya dia jatuh kepada kehancuran moral yang dia alami. Pada akhirnya Samson kehilangan penglihatannya, pengaruhnya, dan akhirnya hidupnya. Yang pasti, Tuhan mendapat kemenangan besar atas orang Filistin melalui kematian Samson. Tetapi bayangkan, berapa banyak kemenangan lain yang mungkin telah dicapai jika bukan karena sikap Samson yang kompromistis terhadap hal yang benar dan salah. Sebaliknya, pada tahun-tahun awalnya, Samuel bermaksud mendengarkan dan mentaati suara Tuhan. Dan meskipun ada kegagalan sebagai ayah yang mungkin dia bersalah, tetapi firman Allah mengatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Samuel adalah contoh yang baik dari seseorang yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Aplikasi. Betapa dunia yang aneh dan terbalik yang kita jalani ini, saat orang-orang yang mendapat tepuk tangan dan penghargaan finansial terbesar adalah mereka yang bisa bermain bola basket, bergaya di depan kamera, atau menjual 1 juta album tanpa memperhatikan moral, karakter, atau perilaku etika mereka. Sebaliknya, orang yang hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan akan mendapat upah dari Tuhan adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, rendah hati, penuh belas kasihan, dan bekerja untuk damai, dan dianiaya karena melakukan yang benar. Matius pasal 5 ayat 3-10. Tetapi sebenarnya orang yang hidup sesuai dengan perintah Allah bukan seperti itu di mata Allah. Dan itu terjadi saat Tuhan mengulurkan tangannya dan berkat serta berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Anda dapat yakin bahwa akan ada beberapa kejutan yang Anda akan peroleh. Akhirnya,
Jenis pengakuan mana yang Anda ingin untuk Anda peroleh? Amin. Tuhan Yesus memberkati.